Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hukum apabila seorang wanita bersentuhan dengan ghairul muhrim ketika tawaf. Tawaf merupakan salah satu rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan kepada siapapun. Pada tahun 2016, jemaah haji mencapai 1,8 juta orang lebih dengan masing-masing hujjah mempunyai rukun haji yang sama, yaitu menjalankan tawaf. Belum lagi mereka yang menjalankan tawaf sunnah, berapa banyak kelipatannya. Merupakan hal yang cukup sulit bagi siapa saja untuk bisa mencari waktu senggang atau mencari waktu di mana Masjidil Haram sepi dari lautan manusia di musim haji sehingga mereka bisa menjalankan tawaf secara leluasa tanpa bersentuhan dengan lawan jenis. Itu cukup susah. Jemaah haji asal Indonesia didominasi mengikuti mazhab Syafi'i, yang berarti mereka mengikuti pendapat bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalangan adalah salah satu hal yang bisa membatalkan wudhu, sebagaimana pendapat yang masyhur dalam kalangan Syafi'iyah. Ada pendapat lintas mazhab yang menyatakan bahwa bersentuhan lain jenis tidak membatalkan wudhu selama tidak bersahwat, namun dengan syarat harus pindah ke mazhab lain, atau bisa disebut dengan intiqalul mazhab. Konsekuensinya, jika seseorang ingin pindah ke luar mazhab Syafi'i, maka harus pindah satu paket, atau bisa disebut dengan satu qadiyah. Artinya, mengikuti mazhab lain itu mulai dari syarat-syarat rukun hingga batalnya wudhu, tidak boleh setengah-setengah. Bagi masyarakat umum, hal ini cukup rumit. Sayyid Abdurrahman Ba'alawi mengeluarkan sebuah kutipan tentang intiqal mazhab yang bersumber dari Al-Qurdi dalam Al-Fawaidul Madaniyah, yang mengemukakan bahwa lebih baik mengikuti pendapat lemah dalam satu mazhab daripada taklid atau mengekor kepada mazhab lain karena kesukaran dalam memenuhi segala syaratnya. Dalam masalah tawaf, yang susah dihindari adalah bersentuhan dengan laki-laki dengan perempuan lain mahram. Imam Nawawi mengatakan sentuhan lain jenis dalam tawaf tersebut merupakan cobaan yang umum. Ia menceritakan pada sebagian pandangan dalam mazhab Syafi'i yang menegaskan di antara orang yang berlain jenis jika bersentuhan itu mempunyai hukum dua sisi. Sisi yang pertama adalah bagi yang menyentuh atau al-lamis, ulama berlain jenis jika bersentuhan itu mempunyai hukum dua sisi. Ia sepakat bahwa orang yang menyengaja menyentuh hukumnya batal. Adapun sisi kedua adalah orang yang disentuh al-malmus, bagi orang yang disentuh tidak sengaja menyentuh. Terdapat dua pendapat. Menurut pendapat yang paling sahih adalah batal, sedangkan menurut pendapat sebagian ulama tidak batal. Pendapat kedua inilah yang kemudian melahirkan sebuah kelonggaran bagi penganut mazhab Syafi'i dalam bertawaf. Redaksi yang dikemukakan Imam Nawawi sebagai berikut. Termasuk cobaan yang merata dalam tawaf adalah sentuhan dengan wanita karena berdesak-desakan. Sebaiknya bagi laki untuk tidak berdesak-desakan dengan para wanita tersebut. Begitu pula bagi para wanita, jangan berdesak-desakan dengan para laki karena kekhawatiran akan terjadi batalnya wudhu. Sungguhnya bersentuhan salah satu dari keduanya terhadap kulit yang lain bisa menyebabkan batalnya kesucian orang yang menyentuh. Sedangkan bagi orang yang disentuh terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Menurut pendapat yang paling sahih adalah batal wudhunya yang disentuh. Itu merupakan redaksi tekstual yang terdapat dalam mayoritas kitab-kitab Syafi'i. Adapun pendapat kedua mengatakan tidak batal. Pendapat ini boleh dioleh sebagian kecil golongan pengikut Syafi'i, sedangkan pendapat yang terpilih adalah yang pertama. Setidaknya dari pendapat yang semula dianggap lemah karena memang bertentangan dengan pendapat yang kuat dan masyhur di kalangan Syafi'iyah, oleh Imam Nawawi kemudian memberi arahan bagi orang yang tawaf untuk menggunakan pendapat minoritas sebab keadaan yang memang sangat sulit dihindari. Antara Sayyid Abdurrahman dan Imam Nawawi dalam masalah tawaf ini dapat ditarik sebuah benang merah kesimpulan. Karena sulitnya memenuhi kriteria pindah mazhab dan kondisi Masjidil Haram yang tidak bisa dihindari dalam masalah bersentuhan lawan jenis, maka pengikut mazhab Syafi'i tidak perlu pindah mazhab. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal bertanya wudhu, mereka tetap dapat mengikuti mazhab Syafi'i asalkan tidak menyengaja menyentuh lawan jenis. Selama tidak menyengaja, tidak membatalkan wudhu. Ketiga, pendapat bahwa bersentuhan lain jenis itu tidak batal memang tidak disarankan untuk digunakan dalam kondisi normal, hanya karena cobaan yang merata bagi orang yang tawaf. Pendapat ini cukup menjadi solusi dan boleh digunakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.